masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur biarlah pertemuan kami dengan hadirat-Mu menyatukan kami dalam seluruh kehidupan kami secara total, dan juga hadirat Tuhan yang memimpin dengan kuasa terang firman-Mu sehingga jalan hidup kami tidak lagi di dalam kegelapan dan melihat terang dalam setiap perencanaan dan dalam setiap kehendak hati kami. Biarlah Engkau pimpin kami supaya kami menikmati akan hadirat Tuhan. Baik yang kami bisa dengarkan, kami bisa rasakan, ataupun yang kami bisa jangkau dalam pikiran kami. Biarlah Engkau yang hadir dan juga menjadi Tuhan atas segala hidup kami dan Raja atas segala rencana dan juga keinginan kami. Bertahtalah di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu yang masih baru ya, dan bukan bukan hanya baru, tetapi juga perlu kita perdalamnya. Jadi ada beberapa mungkin tema-tema yang setelah saya kumpulkan itu banyak yang belum membahas, atau mungkin sama sekali belum ada pelajaran-pelajaran seperti ini ya. Dan mungkin kita mendengar satu kata merismus itu kok nggak pernah dengar gitu kan. Bahasa Indonesia aja rasanya nggak pernah dengar gitu. Nah, teologia hermeneutik merismus ini itu menjadi satu darah daging dari bahasa Yahudi dan juga Yunani ya. Jadi mereka itu memiliki bahasa, kalau kita kan ada istilahnya itu pantun gitu. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi sudah mendarah daging itu, jadi sudah mengenal itu ya. Sedangkan kita itu nggak sampai mengenal sampai dalam, terus merasakan, menikmati. Ya kita dengar sih, seperti langit dan bumi gitu kan. Ya udah langit dan bumi gitu. Nah bagi mereka yang nuansanya dan juga puitisnya lebih dalam, kajian-kajian secara literaturnya, waktu ngomong soal langit dan bumi itu mereka udah terbiasa memikirkan bukan langit dan buminya secara literal atau kata diksinya, tetapi maknanya itu mereka udah dapat gitu ya. Jadi kalau disebut langit dan bumi itu mereka udah tahu artinya. Sedangkan kita ya langit dan bumi gitu aja. Jangkauannya seberapa jauh, luasnya. Nah, kita nggak bisa nangkep itu ya. Nah, ini yang penting ini. Nah, merisme sebagai figur totalitas ilahi. Nah, dikatakan totalitas itu secara utuh, menyeluruh, dan menjangkau apa yang disebutkan di dalam merismus. Jadi merismus itu nanti kita akan melihat penjelasan arti katanya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah satu bagian dari teologi biblika yang sangat kaya dalam Alkitab dan juga banyak dipakai. Dan khususnya bagi teolog yang reformator ya, jadi reformasi serta kaum Puritan itu karena dia spiritualnya tinggi, jadi waktu baca Alkitab dia bisa menemukan banyak hal yang tidak dibaca secara figuratif itu kan. Jadi atau mungkin kalau teologi di dalam penafsiran itu metaphorical theology, nah. Jadi teologi metaforis yang bersifat lambang dan semuanya. Ini juga sesuatu yang eh, sama ya. Dan merismus juga mengandung satu paralelisme atau paradoks juga. Jadi paralel tapi paradoks, jadi banyak unsur-unsur yang disebut sebagai merismus. Nah, kita akan belajar ini ya. Jadi figur seperti digambarkan kadang kayak retorika ya, seperti pertanyaan tapi nggak perlu dijawab. Menyatakan apa merismus ini? Merismus menyatakan satu totalitas karya Allah, baik itu mulai dari pengetahuan, keberadaan, jangkauan, pemeliharaan, dan semuanya. Kita akan belajar secara linguistik supaya kita tahu bahwa di dalam bahasa Ibrani itu ini sesuatu teks yang sudah menjadi paten ya, jadi menjadi satu pedoman, baik dalam perjanjian lama yang ada di sana, teks-teks perjanjian lama, atau dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita lihat
yang lebih esensi lagi, merismus bukan hanya sekedar, oh ini ada temuan baru gitu kan. Jadi kita harus belajar lagi. Dan bukan hanya berhenti pada figuratif atau gaya bahasanya yang puitis, melainkan ada makna teologianya atau secara ekspresi teologis ya. Menyatakan apa? Itu menyatakan satu keutuhan pemikiran. Jadi tidak ada yang tidak gitu ya, tidak ada yang tidak gitu. Jadi kalau dikatakan bumi dan langit, di bumi dan di langit segala makhluk keberadaan, kehidupan yang ada, nah itu berada dalam jangkauan Allah, kuasa Allah dan pengawasan Allah. Nah itu mungkin membuat kita harus betul-betul mengerti dulu di dalamnya. Jadi biasanya itu berkaitan dengan keilahian Allah, berkaitan dengan kuasa kemahaan, kemahaan gitu ya. Omni namanya bahasa Latinnya itu omni. Kenapa ini penting? Karena banyak orang membaca Alkitab tidak menikmati apa ya, seperti orang itu kalau puisi itu syair-syair lagu itu dia bisa nikmati gitu. Ada yang sampai nangis-nangis gitu kan. Kenapa? Ya karena waktu itu mendengarkan lagu tentang putus cinta dan dia pas ngalami gitu kan. Jadi waktu dengarkan itu ya dia nangis di situ. Kenapa? Karena dia meresapi. Nah, merismus itu membawa kita untuk meresapi totalitas keutuhan, keseluruhan dan istilahnya itu sejagat seantero gitu. Seantero daripada kehidupan Tuhan. Walaupun bahasa itu sangat terbatas ya. Walaupun bahasa sangat terbatas. Jadi ini pendekatan metodologinya itu pendekatannya secara biblika. Jadi biblical approach. Kenapa ini harus kita pelajari dan ini sudah lama, kira-kira sudah berapa ya? Sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi semakin ke sini, saya lihat ini banyak karena kita nafsirkan kitab Wahyu dan kitab Wahyu itu banyak bahasa-bahasa linguistik gitu kan, yang figuratif. Mau gak mau ini harus dibahas gitu. Ya, hasil penelitian menunjukkan begini. Merismus itu berfungsi sebagai jembatan antara bahasa manusia dan realitas ilahi yang tak terbatas. Jadi manusia yang terbatas dan ini jembatannya ini bahasa ini mengungkapkan sesuatu yang tak terbatas. Jadi bahasa kita tuh sebenarnya bahasa yang membuat orang itu bisa ngerti. Bahasa yang diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan supaya kita bisa mengerti Tuhan sendiri. Jadi kalau berbahasa, berkata-kata, nah itu bahasa itu kan. Tapi kalau hubungan spiritual, bahasa itu dipakai untuk apa? Untuk menyatakan dan membawa iman kita itu bertumbuh. Jadi iman itu bertumbuh karena apa? Karena pengertian sebenarnya. Jadi kalau orang nggak mau ngerti ya nggak bisa imannya bertumbuh. Banyak orang nggak mau belajar Alkitab bertumbuh, nggak bisa. Ya dari pengalaman aja Pak, nggak bisa. Itu harus bertumbuh dalam pengertian dan pengetahuan. Jadi iman itu kan ya pengetahuan itu sendiri itu yang dikuasai oleh iman kan. Jadi bukan iman dikuasai oleh pengetahuan, tapi iman itu menguasai pengetahuan. Nah, iman itu salah satunya adalah bahasa yang dipakai oleh manusia. Iman itu keluar dari mana? Mendengar. Mendengar itu kan berarti bahasa. Mendengar apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibahasakan dalam bahasa kita, bahasa Ibrani Yunani, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa yang lain. Ini sesuatu yang iman itu tidak pernah lepas dari bahasa. Jadi kalau kita nggak bisa berbahasa, ya kita nggak bisa menangkap iman, kita nggak bisa dilahirkan di dalam iman. Karena mendengarkan. Mendengarkan kan mengerti. Mengerti apa? Ya bahasanya. Itu banyak. Jadi beberapa teolog membahas ini yang pernah saya baca itu luar biasa itu ya. Jadi pada abad 20 ini teologi bahasa itu menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena penyelewengan-penyeleweng itu dari bahasa sebenarnya. Ya, dari bahasa. Kenapa dari bahasa? Ya, karena kita tahu bahwa ini perlu kita pelajari, ya, perlu kita kaji ya, secara mendalam. Nah, saya beri contoh sekarang tentang realitas itu ya, yang tak terlihat dan tak terbatas dan tak bisa dipikirkan dalam pengertian kita yang terbatas. Jadi merismus itu menyingkapkan kebesaran Allah yang meliputi segala sesuatu.
Nah, dalam kitab Wahyu yang pernah saya bahas ya beberapa minggu yang lalu, mungkin yang sudah lama ada sebulan lebih ya, beberapa bulan, istilah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, yang terkemudian dan terawal itu ya, yang di depan dan yang di belakang. Kenapa itu baru keluar di akhir kitab Wahyu yang terakhir? Jadi ini menunjukkan bahwa ini loh rencana Allah yang segala-galanya, segala waktu, segala tempat, segala bangsa, segala bahasa. Nah, itu menyatakan kedalaman dari jangkauan dan seluruh, kalau kita ngomong kontrol Allah ya, pengendalian atas segala sesuatu. Nah, merismus inilah yang membuat kita mengerti seberapa jauh sih Allah itu melihat hidup kita dan kemudian mengatur hidup kita, terus membawa hidup kita dan mengarahkan hidup kita. Itu kita belajar dari kedalaman dari merismus ini. Jadi hermeneutics, biblika, merismus. Ya, dengan demikian kita kemudian melihat ada tangan Allah. Kalau kita bicarakan tangan Allah itu kan figuratif. Tangan Allah yang nyata sekali dalam providensia, hadirat Tuhan sendiri. Terus kemudian bagaimana dia menjangkau kita bersama dengan kita, Immanuel itu kan. Nah, itu kita pelajari nanti bagian-bagian itu ya. Jadi apa itu merismus? Merismus itu adalah saudara penyebutan dua kata yang ekstrim antara ujung kiri dan ujung kanan, antara utara dan selatan, negatif dan positif. Jadi seperti dua kata ini ekstrim, tetapi sebenarnya menunjukkan kepada jangkauan dan seluruh daripada apa yang akan Tuhan kerjakan. Itu merismus dari kata merismos. Ya, merismos berarti merismos itu pembagian dan pemisahan menjadi bagian-bagian. Itu merismos. Ya. Nah, sekarang kita lihat eh, dari arti merismos itu ya. Jadi penyebutan dua kata yang ujung ke ujung, kutub yang ekstrim. Untuk apa? Menggambarkan seluruh totalitas realitas dari apa yang dijelaskan. Jadi kalau itu tentang bumi dan langit, berarti kondisi yang kita lihat, bumi dan langit menyeluruh ya. Segala yang ada yang kita lihat ini. Contohnya gitu kan, kejadian satu-satu, bumi dan langit itu. Apa artinya? Dari segala yang diciptakan Allah. Jadi kalau kita lihat langit dan bumi, ya langit yang di atas dan bumi yang kita lihat ini. Kan ada dua batasan kan, yang di atas dan di bawah. Nah, batasan ini bukan hanya secara fisik, tetapi apa yang ada di sini yang tidak kita lihat, angin gitu kan nggak kita lihat, betul kan? Cuaca nggak kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Nah, kenyataan-kenyataan tentang hal ini kita tidak bisa menangkap ini. Tapi dari teologi Amerismus itu kita dibawa untuk melihat spektrum dari kekayaan. Jadi kalau kita lihat ini seperti kita ada di prisma gitu kan, yang berlian gitu. Begitu kita dikasih sinar ayat firman Tuhan, kejadian 1 ayat 1, itu langsung spektrumnya itu keluar, Jrot, gitu kan. Seluruh daripada keberadaan itu di bawah kuasa Allah, langit dan bumi. Langit menunjukkan sesuatu yang bersifat yang ada di atas, dan itu juga meliputi, kalau kita ngomong meliputi sesuatu yang tak terlihat, yang tak terjangkau, yang bukan fisik, tapi ada. Nah, itu langit. Yang bumi itu yang fisik, yang ada yang kita lihat, ya semuanya di dalamnya. Ataupun ada yang tidak kita lihat, ya seperti tadi angin, terus kemudian atom-atom, gerakan-gerakan yang kita sangat terjangkau dengan fisik kita. Nah, yang langit itu sesuatu yang tidak terjangkau dengan mata kita, yang tidak terlihat juga, yang jauh, dan lebih jauh lagi adalah dunia di dalam dunia yang roh itu. Ini cara berpikirnya, jadi kita dibawa ke dalam kekayaan cara berpikir yang luar biasa ini dalam Alkitab ya. Nah, siapakah orang yang sangat menikmati dengan teologi Amerismus ini? Itu nabi-nabi sebenarnya. Para nabi itu yang dipanggil dan juga tokoh-tokoh gereja. Seperti Adam gitu kan, yang diberi Tuhan kuasa untuk mengatur. Nah, dia sangat menikmati itu. Atau Abraham yang disuruh melihat ke langit
dan suruh melihat ke langit ke atas dan melihat pasir laut yang ada di bawah. Itu kan langit dan bumi itu. Keturunanmu itu seperti itu. Jadi kualitasnya di langit dan keberadaan fisiknya itu ada di mana-mana seperti pasir di laut. Banyak sekali. Itu menjadi bagian yang memperkaya dan juga memperluas pertumbuhan pengetahuan keimanan kita, kepercayaan kita ya. Nah, teori reform itu khususnya John Calvin itu sangat mengerti hal ini. Dia mengatakan begini, Allah berbicara kepada kita bukan sebagaimana Allah adanya. Karena kita nggak bisa ngerti. Bahasa Allah yang sempurna itu ya kalau kita ngomong bahasa itu ciptaan Allah, Allah sendiri bukan bahasa ya. Bahasa kan diciptakan Allah, manusia diciptakan Allah, bahasa juga sama. Jadi waktu Allah berbicara kepada kita, nah apa bahasanya Allah? Code language itu apa? Atau godly language gitu kan. Itu apa sebenarnya? Ya Allah tidak berbahasa, dia kan roh. Terus bagaimana menyampaikan kita? Maka dia menciptakan bahasa itu supaya kita bisa mendengarkan dia dengan bahasa itu. Jadi kalau apakah Allah sendiri berbahasa? Ya berbahasa dalam arti bahasa ilahi kan. Bukan bahasa yang seperti kita yang ada suara gitu. Karena dia roh. Kalau kita kan berdarah daging, ada vokal chordnya ini kan. Nah Allah kan roh. Jadi kalau Allah itu roh, ya dia nggak butuh fisik seperti ini. Terus apa bahasanya? Bahasa roh. Bukan bahasa roh gitu, bukan ya. Bahasa roh, bahasa Allah gitu. Nah ini banyak apa ya, kalau saya eh, renungkan, banyak orang-orang teolog-teolog reform itu atau orang-orang yang evangelical gitu ya, itu lemah dalam hal seperti ini. Sedangkan orang-orang Pentakosta karismatik itu ekstrim dalam hal ini dan tidak pada jalur yang ditempatkan, dia masuk ke dunia yang tak tak terbatas itu, terus kemudian masuk ke dunia roh gitu kan. Akhirnya ya itu tadi kan, perdukunan masuk ke gereja semuanya. Nah, mereka nggak punya batasan itu. Nah, teologi Amerismus itu memberi kita satu pengetahuan batas-batasnya yang harus kita eh, ketahui dan tidak boleh keluar dari batas itu. Kenapa? Ya karena kita punya keterbatasan bahasa. Kita berpikir langit dan bumi. Pikiran kita bisa, tapi tubuh kita kan nggak bisa. Pikiran bisa menjangkau yang Tuhan berikan pada kita. Oh, seluas ini ya. Oh, tak terbatas ya. Nah, itu kan bahasa. Tak terbatas itu apa? Ya nggak ada batasannya. Kuasanya itu maha kuasa. Mahanya bagaimana? Ya kita nggak tahu seberapa jauh. Jadi langit dan bumi itu yang satu langit, yang satu bumi, yang tidak pernah ketemu. Langit dan bumi nggak bisa ketemu gini kan? Langit dan bumi gitu. Tuhan kemudian gulung langit dan bumi dan menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, tetap pakai langit dan bumi yang baru. Kenapa tetap pakai? Kok nggak langit dan bumi baru itu kemudian langit bumi menjadi satu gitu kan? Yang tidak ada perbedaannya. Tetap ada perbedaannya. Tetapi waktu nanti di langit dan bumi yang baru, itu menyatu di dalam Kristus, segala sesuatu yang sementara dan segala sesuatu yang kekal, itu menyatu dalam kekekalan gitu kan. Langit dan bumi yang baru itu tidak seperti langit dan bumi yang lama, yang terbatas dengan dosa, dengan fisik semuanya itu, maka Tuhan memberikan tanda petik tubuhnya yang baru, supaya kita bisa mengenal kehidupan langit dan bumi baru dengan kekayaan yang baru. Jadi ini harus menjadi satu pengertian yang lebih dalam lagi dalam iman kita ya. Jadi kita harus belajar ini. Nah, kita sudah melihat tentang kajian secara kata ya, diksi. Kemudian disebut sebagai etimologi sebenarnya. Kalau yang ditekankan itu pembagian dan pemisahan bagian-bagian, itu jelas. Ya, jelas sekali. Artinya apa? Bahwa dalam teks Ibrani, fenomena ini muncul sebagai konstruksi pasangan antonim atau paralelisme bipolar. Seperti siang dan malam, langit dan bumi, siang dan malam, dari timur ke barat, sejauh timur ke barat. Nah, gitu sejauh timur ke barat gitu.
Nah, struktur semacam ini merupakan bagian yang sudah menyatu, integral dari paralelismus membrorum, istilah bahasa Yunani. Bentuk khas puisi Ibrani yang menyandingkan unsur-unsur semantik kontras. Jadi seolah-olah itu ya timur barat nggak bisa ketemu. Kok bisa ketemu? Ya karena Allah yang menemukan itu, yang mempertemukan. Mengapa itu dipakai? Ya untuk menunjukkan daya jangkaunya Allah yang tak terbatas. Jadi ini secara konsep pengetahuan bahasa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, struktur ini adalah struktur yang sudah menjadi bagian dalam percakapan sehari-hari bangsa Yahudi ya, bangsa Israel. Bagaimana dengan PB, Pak, Perjanjian Baru? Sama, PB juga sama. Dalam pemikiran bahasa Yunani atau bahasa Aram, itu juga ada bentuk dikotomi semantik, alfa dan omega. Alfa itu kan A sampai Z. Jadi kalau orang ini A sampai Z itu artinya alfa omega. Dalam bahasa yang Yunaninya itu alfa omega. Atau ya kalau kita alif dan taf gitu kan. Karena itu terakhir kan. A dan taf gitu tuh terakhir. Nah, kenapa ini jadi bagian yang pertama dan yang akhir, yang dahulu dengan yang terawal gitu kan. Nah, itu bentuk daripada sepertinya ada dua bagian, tetapi dia tuh menyatu. Bagian itu bagian yang berlawanan, kontras, tapi dia menyatakan satu kesatuan. Jadi sepertinya apa? Ada yang tidak bisa kita ada padukan gitu, kita satukan, itu bisa akhirnya. Kenapa bisa? Ya karena ada yang bisa menyatukan yang tak terbatas dengan yang terbatas. Nah, merismus ini nanti itu memuncak kepada Kristus karena dia mengatakan akulah Alfa Omega, akulah Protos Eskatos, Arkitelos. Jadi dia sendirilah bentuk daripada apa? Yang menjangkau dari yang langit dan yang bumi, dari timur ke barat. Itu semua di dalam pusat pengenalan kita akan kekayaan pemikiran Allah ini adalah ya Yesus sendiri yang menyatakan seluruh keutuhan kepenuhan Allah. Dalam baik itu kitab Efesus dan kitab Kolose menyatakan tentang kepenuhan ilahi Kristus itu ya. Nah, kita akan belajar ini ya dalam contoh-contohnya, ya contoh-contohnya. Yang pertama adalah langit dan bumi. Ini perjanjian lama. Nanti kita punya banyak. Minggu depan kita masuk contoh-contoh yang lebih banyak. Langit dan bumi menunjukkan apa? Seluruh ciptaan Allah. Apa yang diciptakan Allah yang terlihat dan yang kita pijak hari ini, bumi ini. Jadi semua yang di bumi itu kan banyak. Laut juga kita nggak tahu dalamnya laut bagaimana. Adam pun nggak pernah nyelam ke laut melihat seluruh binatang ataupun dia melihat kutub bagaimana di dalamnya, kutub utara, kutub selatan, bagian kutub itu di kedalaman kutub itu apa. Nah, itu semua kan pengetahuan yang digali oleh manusia, yang dicari oleh manusia. Jadi Adam sendiri pun langit dan bumi pun dia punya pikiran bisa mengerti tetap terbatas untuk mengenal seluruh ini semua. Jadi banyak orang katakan, oh Adam dan Hawa itu tahu semuanya. Sebenarnya nggak seperti itu. Dia bukan maha tahu. Dia tahu diberitahu. Tapi dia tetap harus belajar. Jadi dia melihat hewan, memberi nama, itu dia lihat, oh ini terbang, burung namanya ini, sesuai dengan fisiknya. Sesuai. Nah dia kasih nama itu. Jadi Adam menamakan, Allah menamakan manusia Adam. Adam menamakan makhluk lain. Nah dengan apa? Dengan cara Allah menamakan Adam. Dengan bahasa yang Allah pakai untuk Adam. Nah itu dipakai untuk apa? Oleh Adam untuk berbahasa dan memberitahukan nama-nama setiap binatang dan juga apapun yang ada. Jadi kalau kita belajar teologi nama ya, pengetahuan Allah di dalam bagaimana kita memberi nama. Allah memberi nama, kita baru bisa beri nama. Dan semua berasal dari Allah yang memberikan makna. Nama itu kan makna ya. Nama kita kan punya maknanya, bukan kosong gitu. Namamu siapa? Kosong. Namamu siapa? Ya nggak ada nama. Loh, namanya apa? Ya itu nama saya tidak ada nama.
Kok aneh namamu? Nama tidak ada nama. Ya itu yang dipilih bapak saya yang rada gila itu. Nama saya siapa? Nama saya tidak bernama. Nama kok tidak bernama. Jadi kalau saya Agung, nah saya nama saya apa? Tidak bernama. Ya, jadi aneh kan? Jadi ada orang-orang sekarang ini yang pada aneh-aneh, anaknya dikasih nama itu Indonesia gitu kan. Dikasih nama itu ya mungkin kodok dari mana gitu kan. Loh, anak kok dia ngomong kodok ya itu namanya kodok. Ilmu kodok dari timur gitu kan. Ini untuk mengerti bagaimana Summa Totuis Mundi. Apa itu? Jadi bagaimana inti dari seluruh ciptaan yang ada itu, nah, memakai bahasa puisi atau puitis, langit dan bumi. Nah, begitu diomong langit dan bumi, itu adalah puisi. Puisi itu adalah sesuatu yang kita mau nyatakan pada Tuhan. Kita pujikan pada Tuhan, langit dan bumi. Nah, setiap kali kita ngomong langit dan bumi, kita menyatakan keagungan Allah. Jadi kalau kita ngomong-ngomong gitu ya, di Alkitab gitu. Terus kita baca langit dan bumi. Nah, kita kan nggak kerasa. Ya langit dan bumi sebagai pikiran aja kan. Tapi bagi orang Yahudi, langit dan bumi itu menyatakan langsung mereka bagaimana Allah itu menguasai seluruh ciptaan dan totalitas itu. Itu mereka sudah ada dalam hatinya. Sedangkan kita baca, ya kita nggak kerasa apa-apa gitu. Ini yang kelemahan dari, mungkin salah satunya kelemahan dari gerakan reformasi itu di sini. Kenapa Luther itu kemudian eh, eksposisi Alkitab waktu dia ke khotbah, waktu dia punya gereja awal itu, waktu dia mengajar itu memakai Mazmur. Kenapa? Karena di dalam Mazmur itu kekayaan bahasa Allah kepada manusia itu dalam bahasa puisi itu kan, Mazmur itu kan semua isinya syair semua. Dan Luther itu memulai khotbah itu di Mazmur. Luar biasa ya. Loh aneh ya, reformasi kok mulai dari kitab puisi. Nah kita semua nggak pernah mikir rahasia eksposisi pertama tokoh reformator itu adalah kitab Wahyu. Dan kedua kemudian kitab Roma. Jadi antara sesuatu yang bahasa yang puitis, sesuatu yang bahasa legal gitu kan. Kan Roma itu kan kitab Roma itu bahasa-bahasa yang hukum gitu kan. Bahasa-bahasa yang saklek, yang kemudian bahasa yang bukan yang berpuisi gitu, tapi bahasa yang lurus gitu. Pernyataan-pernyataan doktrin-doktrin. Jadi Luther menggabungkan dua ini. Itu setelah kita belajar ini, kita baru tahu, oh kenapa ya reformatif seperti ini. Karena kekayaan Allah itu ada di dalam kitab puisi ataupun profesi, nubuatan-nubuatan apokaliptis. Dan gereja-gereja Injili, gereja-gereja yang lama gitu ya, itu tidak menggali ini sama sekali. Ya tidak pernah diberitahukan juga. Nah ini penting kita ceritakan kepada siapa? Anak sekolah minggu sebenarnya. Karena anak itu jangkauan imajinasinya itu masih masih luas dan masih bisa menjangkau apapun karena pikirannya kan nggak sepenuh kita gitu. Kan kosong kan. Nah, kalau diberi dasar-dasar benar, oh itu luar biasa. Jadi summa totuis mundi memperlihatkan apa? Keadaan fisik yang terlihat dan non fisik yang tak terlihat. Itu ya. Yang tak terlihat secara apa? Secara spiritual. Nah, ini fisik dan non fisik, ya, fisik dan yang fisik. Terus secara apa? Spiritual. Bagaimana Pak secara spiritual? Ini saya berikan contoh. Saya melihat lukisan yang bagus, ya kan? Kemudian waktu saya melihat lukisan itu, lukisannya sudah nggak ada. Terus saya masih ingat lukisannya, ya kan? Dan kemudian lukisan itu membawa kepada kita satu kekaguman. Aduh bagus ini ya. Contoh ini Mona Lisa gitu. Aduh, kita ingatkan warnanya apa, bentuk lukisan itu. Dan waktu kita disuruh menjelaskan lukisan itu, ya kan? Menjelaskan lukisan itu. Maka apa yang kita jelaskan, apa yang kita lihat. Tetapi lukisan itu sendiri lebih daripada apa yang kita jelaskan. Maksudnya apa, Pak? Jadi yang menggambar, yang yang artinya menciptakan itu ya, bukan seperti Allah, tetapi yang
membuat itu, Leonardo da Vinci itu membuat itu jauh lebih dalam daripada apa yang kita pikirkan. Kita harus belajar dari siapa? Ya dari pelukisnya. Terus dia nulis, "Oh, ini sama susah gini gini gini." Dan dia apa ya, menyatakan keindahan dari seorang wanita gitu kan. Keluguannya, ketulusannya, kesederhanaannya. Dia kemudian lukis kecantikannya gitu kan. Wajahnya, matanya yang sempurna, semua dia lukiskan itu. Waktu dia lukiskan seperti itu, saya tanya sekarang, kita yang melihat terbatas. Leonardo da Vinci mengungkapkan tentang kecantikan seseorang itu, kesadaran semua, dan dia nyatakan dalam lukisan itu pun terbatas. Kenapa terbatas? Karena tidak menyatakan pada orangnya siapa dia. Jadi kalau saya diberitahu, ini loh orangnya, yang secara utuh Mona Lisanya itu hadir. Wah, beda sekali. Beda apa? Ya karena yang dilukis dari orang pelukis. Pelukis melukis apa ide dalam pikiran dia dan ada orangnya gitu. Nah, orangnya itu kemudian datang pada kita. Nah, itulah yang disebut sebagai merismus. Kehadiran ilahi itu ada gitu. Dan diungkapkan dengan apa? Ya dengan itu, bahasa-bahasa yang puitis. Langit dan bumi. Wah, bagaimana Allah itu yang menjangkau. Terus Allah itu siapa? Sampai murid-murid Tuhan Yesus kan tanya, ini siapa sih kamu ini sebenarnya? Waktu dia menenangkan ombak gitu. Dia, murid-murid heran. Wah, gurunya ini siapa sebenarnya? Kenapa? Karena dia menghadirkan realitas yang bukan dunia fisik sebenarnya. Tapi dunia yang tidak terlihat itu, yang spiritual itu. Dan dunia roh yang menggetarkan langit. Dan juga yang merusak dengan mengacaukan dengan badai itu. Saudara, bagi kita, oh itu air. Sebenarnya bukan, saudara. Itu kekuatan roh-roh jahat itu. Waktu kapal berada dalam badai, but, 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 saudara itu pikir cuma angin biasa. Bukan, saudara. Kenapa bukan? Karena di situ hadir ke Yesus dan menggoncangkan iman murid-muridnya, saudara. Siapa itu? Saudara itu kekuatan roh-roh jahat yang menguasai lautan. Nah, kita nggak bisa kalau kita nggak belajar tentang kedalaman bahasa ini dan keluasan pikiran kita yang disebut sebagai supernatural hermeneutics atau interpretation. Jadi ada hal bukan secara cuman literal ataupun sampai ke puisi, tapi ada keberadaan roh yang dijelaskan di situ. Ini loh tentang Allah. Siapa Allah itu? Kita hanya bisa mengenal pengetahuan Allah tentang kemahaan Allah, tapi bagaimana Allah itu? Ya, saudara kita nggak bisa tahu. Secara kita mengerti seperti Allah mengerti dirinya. Jadi kita cukup mengerti apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu sudah bukan hanya cukup, sudah merupakan kemuliaan yang tak terbatas bagi kita, gitu. Ini pentingnya di situ. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Mazmur 139 ayat 2 dan 3. Dikatakan duduk dan berdiri. Kemudian kalimat yang selanjutnya, keluar dan masuk kita. Jadi pemazmur menegaskan apa? Tentang bagaimana Allah tahu. Nah, ini maha tahu Allah. Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat. Kamu duduk, kamu berdiri. Saudara, ini kan sesuatu yang kalau duduk ya nggak bisa berdiri nggak bisa duduk, berjalan nggak bisa duduk, berjalan nggak bisa berdiri, duduk, berjalan, berdiri, apapun yang kamu lakukan, Tuhan tahu semuanya. Dan rancanganmu, kamu keluar masuk ke tempat ini, kerja ini, keluar dari kerja ini, masuk ke kerja ini, keluar masukmu dalam seluruh kegiatan, masuk rumah, keluar rumah, masuk perusahaan, keluar perusahaan, masuk sekolah, keluar sekolah. Saudara dikatakan Allah tahu, menegaskan apa? Bagaimana pikiran Allah yang kita sendiri nggak pernah mikir, kita duduk, kita berdiri, kita nggak pernah mikir. Masa kita mau berdiri sampai kita, ayo berdiri. Enggak, ya secara otomatis. Ya kita butuh ini berdiri. Ya kita nggak perlu merintah berdiri. Kenapa? Karena ya itulah keberadaan kita. Nah, keberadaan kita yang duduk dan berdiri keluar masuk itu dalam rancangan, terus kemudian arahan dan energi kuasa dari Allah.
Kalau Allah tahu, berarti Allah akan memelihara kita. Kalau Allah tahu, Allah akan memberikan seluruh kehendaknya di dalam hidup kita. Matthew Henry pernah mengatakan ini, segala perubahan keadaan manusia, jangankan cuma duduk berdiri ya, keluar masuk, segala perubahan yang harusnya kita di sini, oh kok ke sini? Kita ke sini, loh kok ada tabrakan? Terus kita kemudian berjalan, tiba-tiba ada orang yang bukan rencana kita, bukan keinginan kita gitu. Brok, seperti itu. Segala keadaan, perubahan, apapun yang kita pikir lurus sesuai dengan pikiran kita atau nggak sesuai. Dan banyak dalam hidup kita yang nggak sesuai dengan pikiran kita. Segala perubahan keadaan manusia. Dikatakan, baik kamu diam atau bergerak. Terus dikatakan apa? Semua di dalam pandangan Allah. Koram Deo. Duduk, berdiri, keluar, masuk, lari, dan tidur. Sama gitu kan? Melek dan tutup mata. Tangan kanan dan tangan kiri. Utara dan selatan. Nah, semuanya itu. Jadi, Matthew Henry menambahkan apa? Itu kan sesuatu gerakan dari manusia. Bukan hanya gerakan fisik, bukan hanya gerakan secara geografis, bukan hanya gerakan secara biologis, bukan hanya gerakan secara ya yang kita lihat, yang bisa kita lihat, tetapi juga gerakan dari pikiran kita. Orang berduduk berdiri itu kan gerakan pikiran. Jadi ini bukan hanya hal-hal yang bersifat fisik. Tuhan tahu bukan hanya kamu bergerak A, B, C secara tempat ke tempat, tapi Tuhan tahu bahkan yang tidak kamu tahu, tidak kamu sadari dalam pikiranmu. Tuhan tahu. Maka seringkali Tuhan Yesus dikatakan, tuh Yesus tahu hati mereka, gitu kan? Coba bayangkan, Saudara. Kalau orang tahu hati kita mau kemana tahu, dan kita sendiri pun punya rancangan dia tahu, semuanya dia tahu. Yang kita nggak tahu pun, yang ke depan pun dia tahu. Saudara, harusnya kita betul-betul takut dan hormat dengan orang seperti ini atau Yesus gitu kan. Orang Farisi ahli Taurat itu punya hati jahat. Tuhan tahu nggak? Tahu, Saudara. Tuhan tahu apa yang di hati mereka. Dan taunya Tuhan bukan hanya pada saat itu tahu. Tahu rancangan sampai akhir mau bunuh dia, dia tahu, Saudara. Jadi, Saudara, Saudara jangan jangan cuma berpikir sebatas teksnya, tetapi ini ada sesuatu yang dalam, lebih luas dijelaskan. Oh, maksudnya tuh ini, taunya ini. Jadi taunya apa? Oh, Tuhan tahu dalam hati mereka semuanya. Kita mikir apa? Taunya ya saat itu kan. Oh, lagi rencana ini, Tuhan tahu. Bukan hanya itu, Saudara. Taunya Tuhan, hati itu seluruh rancangannya. Bahkan sebelum dia hidup pun Tuhan tahu hatinya kemana. Nah, cara berpikir kita kenapa? Ya karena sesuatu yang bersifat ilahi, ya bersifat spiritual. Jadi dia bisa membaca hidup kita dari seluruh kejadian sampai yang tak terbatas, bukan hanya waktu kita. Di seluruh waktu keberadaan itu dia tahu semua. Nah itu merismus. Baik diam, baik bergerak, baik bernafas atau tidak bernafas, baik ada cahaya ataupun tidak cahaya. Nah itu semuanya. Ya. Oke, Ulangan 32 ayat 1. Langit dengarlah, bumi pasanglah telinga. Nah itu kan puisi kan. Apa artinya gitu? Apakah Tuhan itu mengajak kita untuk melakukan apa gitu? Enggak, Saudara. Ini bukan bukan sekedar ajakan atau pertanyaan-pertanyaan secara retorika gitu ya. Tetapi simbol bahwa seluruh ciptaan menjadi apa? Menjadi saksi dari kemuliaan dan kebenaran Allah. Langit dengarlah. Segala ciptaan yang ada di langit, roh-roh semuanya itu. Dan bumi pasanglah telinga, segala penguasa semuanya, segala manusia yang ada makhluk hidup, binatang-binatang, dan semua yang tidak bernyawa pun tidak ada. Pikirannya pun seperti laut, ombak semuanya. Itu menyeluruh. Dikasang, pasanglah telinga. Loh, mana ada telinga bumi? Bumi kan nggak ada telinganya. Nah ini bahasa puisi. Langit dengarlah. Langit itu telinga di mana? Bumi, pasanglah telingamu. Loh, di mana telinganya?
Laut ada telinganya? Enggak. Tapi semua diperintah oleh Tuhan untuk apa? Ya untuk memuliakan Dia. Ini menyatakan apa? Simbol seluruh ciptaan itu menjadi pembicara, penyaksi dari hadirat Allah. Pohon-pohon bertepuk tangan memuji Tuhan. Pohon bertepuk tangan, mana tangannya? Kan nggak ada. Berburu seperti itu kan. Seperti uang melambai-lambai itu kan. Nah, dibahasakan bertepuk tangan. Kenapa? Karena kita manusia memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Maka orang katakan tidak boleh bertepuk tangan. Justru itu orang nggak tahu bahasa merismus. Jadi kadang-kadang gereja reform sendiri, kadang-kadang gereja yang tidak tahu inti daripada reform sendiri. Kenapa? Melarang orang bertepuk tangan, bertepuk kaki. Ya. Kan bukan hanya tangan kan, bertepuk kaki kan bisa juga. Boleh nggak Pak orang memuji Tuhan kemudian bertepuk tangan? Siapa yang melarang? Ya asal lagunya itu lagu yang sesuai semuanya, sesuai jiwanya semuanya kan. Pak boleh nggak bertepuk kaki gitu? Ya boleh aja. Tapi konteksnya apa? Di mana digunakan? Nah, itu kan harus sesuai dengan Alkitab. Dan ukuran kita bukan tepuk tangannya, tepuk kakinya, tepuk kepalanya gitu kan. Bukan itunya. Ada nggak di Alkitab yang menjelaskan pada kita garis-garisnya bagaimana ibadah menggunakan tepuk kaki gitu, tepuk tangan, tepuk pundak gitu kan. Ada nggak? Oh nggak ada Pak. Ya jangan dipakai gitu. Kalau nggak ada. Oh ada Pak ini. Kondisi apa? Oh waktu mereka perang Pak. Mereka bersorak-sorai dan mereka kemudian menghentakkan kakinya. Wah, berarti kalau pas ada pujian yang berjiwa seperti itu dalam kemenangan, ya silakan bertepuk tangan dan bertepuk kaki. Kenapa? Ya sesuai dengan lagunya. Nah, harusnya teologi reformasi atau para teolog reform itu masuk ke dalam figuratif ini. Saudara. Mengapa saya katakan saya terbeban dengan menjelaskan reform yang murni. Kenapa? Karena reform yang sekarang ini pada ngaco, saudara. Terlalu intelektual dan tidak masuk pada dunia yang dikatakan imajinasi kreatif dan sangat kaya itu. Jadi mereka tahunya doktrinal hanya secara rasional aja. Saudara itu bahaya sekali. Kenapa? Karena antikristus bisa pakai itu untuk apa? Untuk mematikan kita, saudara. Orang-orang yang pinter liberal itu berasal dari mana? Karena intelektual rasio mereka lebih tinggi. Begitu tinggi-tinggi, akhirnya Alkitab dihakimi oleh mereka. Oh ini Alkitab salah. Ujungnya ke sana. Tapi kalau kita mengerti hubungan kita yang tak terbatas dengan Tuhan yang betul-betul tak terbatas itu, saudara kita hormat. Walaupun nggak bisa dicerna, ada dunia yang betul-betul spiritual. Dunia yang lain yang mengontrol kita. Pikiran kita terbatas. Yakin kita tundukkan pikiran. Begitu kita nggak bisa, ya udah berhenti. Kenapa berhenti? Ya karena itu nggak bisa lagi dipikirkan. Jangan tembus terus. Nanti akhirnya mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa? Kenapa kok dijadikan manusia seperti ini? Kok nggak dikasih kuasa untuk melawan iblis semuanya? Nah itu semua akhirnya kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Dan kita nggak bisa kalahkan itu. Ya langit dan bumi, dengarlah. Oke, yang terakhir kita lihat ya, Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dan barat, aku buang dosamu. Artinya apa? Sejauh timur barat. Dosa yang nggak bisa kita terima gitu ya. Dosa yang tidak bisa terima orang lain. Dosa yang tidak pernah ada titik pertemuannya, timur dan barat itu. Saudara, itu bisa diambil oleh Tuhan. Timur dan barat itu keterpisahan. Walaupun keterpisahan itu, begitu ketemu, ya berpisah lagi. Begitu berpisah, nanti ketemu lagi. Kan dunia ini kan berputar. Karena dunia berputar, timur akhirnya di barat. Di barat akhirnya di timur. Kan gitu berputar kan. Kenapa berputar? Apakah timur dan barat bisa ketemu? Bisa. Kalau timur berputar di barat, nah ketemu di situ. Waktu barat ketemu di timur, apa artinya? Barat jadi timur. Timur jadi barat. Hmm, Sebenarnya ini unik sekali gitu ya.
Barat berputar jadi timur, timur berputar jadi barat. Sekarang timur jadi barat, barat jadi timur. Yang tidak ketemu waktu dikendalikan oleh Allah, waktu disatukan dengan kuasa keilahian Allah, timur barat itu ketemu. Nah, dosa kita yang terlepas dari Allah itu akhirnya ketemu. Artinya mendapatkan pengampunan, mendapatkan penerimaan, mendapatkan kuasa bersama dengan Allah. Dan bukan hanya timur dan baratnya ketemu, tetapi menyatu dan tidak terpisah lagi. Ini lebih dalam lagi. Timur dan barat tidak pernah ketemu, gitu kan? Terus saya tanya, kalau berada di tempat yang di bawah langit, artinya apa? Di bawah seluruh keterbatasan, saudara timur dan barat itu nggak bisa ketemu. Jadi kalau di sini nggak bisa ke sini kan? Memang nggak bisa jauh sekali, nggak terbatas. Timur barat nggak terbatas, tapi begitu diputar oleh Allah, dikuasai oleh Allah, timur barat itu ketemu. Timur jadi barat, barat jadi timur. Dan waktu timur dan barat tidak ada timur dan barat, itu artinya apa? Ya itulah kehadiran Allah. Tak terbatas oleh dosamu, tak terbatas oleh pengetahuan kita. Timur dan barat menyatu, alfa dan omega. Siapa alfa dan omega? Ujung ke ujung. Nih loh, aku. Ini apa yang saya jelaskan itu membuka rahasia tentang hadirat Allah yang begitu maha agung, maha menakutkan, saudara sebenarnya. Loh kalau gitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita akan kerjakan, itu dalam naungan kuasa dan di dalam wilayah otoritas Allah. Pak saudara, saya tanya sekarang, bisa nggak sekarang kita hidup sembarangan? Jadi waktu ada diberitahu, nih hidupmu seperti langit dan seperti pasir di laut, aku akan menggenapinya. Waktu mendengarkan kalimat Allah ini langsung, saudara, saya percaya imannya Abraham itu imam yang tidak mempertanyakan. Abraham tidak pernah mempertanyakan apapun. Sepanjang hidupnya, Abraham tidak mempertanyakan. Saudara. Ayub masih bertanya, masih berbantah dengan Tuhan. Abraham nggak, ambillah anakmu. Nggak dikatakan, dia taat aja. Saudara. Pergilah, dia taat aja gitu. Maka Abraham menjadi bapak beriman sepanjang sejarah manusia. Sejarah semua. Baik itu orang-orang Yahudi, orang Kristen, baik agama dari agama monoteisme Yahudi atau monoteisme Kristen. Saudara, waktu kita lihat Abraham, bapak beriman. Apa bapak beriman? Tidak mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Allah. Kenapa? Semua pengetahuan ikut apa yang dikatakan Allah. Jadi, ayo Abraham keluar. Kemana tuh? Tujuannya kemana? Loh, kamu kan Tuhan tahu semuanya. Beritahu dong detailnya ini kemana-kemana. Semua itu titiknya kemana nanti aku menghadapi apa. Ya tolong, jadi saya buat siap dong. Gitu kan? Maunya kan gitu. Supaya kita siap tuh. Tuhan nggak mau kasih gitu. Mengapa kadang-kadang kita dipanggil Tuhan tanpa adanya persiapan, tanpa adanya apa-apa? Waktu saya dari Surabaya ke Bandung, saudara, saya nggak ada persiapan. Tiba-tiba Pak Yosep Tong mengatakan, kamu ke Bandung. Itu mereka sangat butuh hamba Tuhan, sangat butuh dosen, butuh banyak tuh. Kamu bisa mengerjakan banyak di Bandung daripada kamu di Surabaya. Kamu doakan, kamu pergi besok langsung ke sana. Wah, saya kaget, Sur. Wih, apakah sih kemudian saya begitu tanya, aduh, telepon lagi, Pak. Sorry, ini saya lagi, anak saya masih bayi, Pak. Ini gini, gini. Nggak ada, Saudara. Kenapa? Belajar. Ya udah, beritahu ke keluarga. Nggak ada bantahan ke istri saya. Apalagi anak saya masih kecil, itu ya nggak bisa apa-apa deh. Terus saya beritahu gini, terus saya beritahu mama saya, Ma, saya gini, gini, gini. Karena mama saya kan, saya anggap ibu rohani saya, karena dia pendeta juga kan. Saya beritain di mana? Udah kerjakan. Jadi semua nggak ada yang bantah, Saudara. Sarah gak bantah,
Semua di dalam rumah gak ada bantah, ayo keluar gitu. Mana? Terus mau apa kita? Nggak ada. Ayo keluar. Oke, oke. Nah itu. Jadi apa tujuan Tuhan memperjelaskan pada kita tentang langit dan bumi, timur ke barat, duduk berdiri, keluar masuk, semuanya menyatakan apa itu? Saudara menyatakan Allah itu berdaulat. Saudara. Allah itu maha mengontrol semuanya. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi sejauh timur ke barat menunjukkan apa? Allah yang menguasai semuanya dan yang bisa menarik timur ke barat dan menyatukan timur ke barat, langit dan bumi menjadi satu. Itu Tuhan. Jadi pikiran kita langit dan bumi yang lama itu dengan langit bumi yang baru sudah tidak terpisah lagi. Oh ini di bawah langit bumi. Enggak, saudara. Itu menyatu. Nah, kenapa saya bisa tahu ini? Ya dari teologi Emerismus. Pikiran kita kan, oh nanti di surga bumi langit ada lagi langit di sana. Nggak ada, saudara. Menyatu. Dan di siapa langit dan bumi baru menyatu? Ya di dalam diri Kristus. Seberapa? Gimana Pak ya? Itulah kekayaannya. Kita akan kagum sekali dengan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya di kayu salib, saudara. Bukan, saudara. Tapi dia menyatakan kemuliaannya itu. Aduh, nggak tahu lah nanti. Sampai Paulus katakan, aku nggak bisa menjelaskan apa yang ada di surga, keadaan surga. Nggak bisa dijelaskan di mulut. Bayangkan, saudara. Seorang rasul yang pernah ke surga, menyatakan keberadaan surga itu. Nggak bisa, mulut bahasa kita tuh nggak bisa menampung itu. Saudara, ini pengetahuan Alkitab yang membuat kita punya hiburan, punya harapan, dan membuat kita nggak takut apapun, saudara. Masalah apapun, sakit, penyakit, kematian, semuanya. Kenapa, saudara? Karena kita menemukan ujung akhir awal hidup kita. Allah tahu dari kamu lahir bayi sampai kamu tua sekarang ini dan mendekati aku panggil. Allah tahu semua, tuh rancang semuanya. Kalau kita sudah tahu ini, hati kita tenang. Hidup kita tuh penuh dengan kedamaian. Karena nggak ada perlu yang takutin lagi. Tiba-tiba ada kecelakaan, bro, bro, kemudian, bro, aduh, terus gimana? Saya tanya sore, ini perenungan terakhir. Waktu terjadi tulah di tanah Mesir, apa yang terjadi di tanah Israel, di tanah Goshen? Saudara tahu? Di sana anak mati sulung nangis, wah, mati satu mati sudah dan ratusan ribuan. Mama-mama, papa-papa nangis semuanya, wah, nangis semuanya. Tapi di tanah Goshen di rumah orang Israel, apa nangis? Enggak, kenapa? Karena mereka tidak diambil anak sulungnya. Anak sulung mereka adalah keturunan ilahi yang dijanjikan Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Berarti terjadi apa? Begitu mereka menangis, di sini hormat pada Allah, memuji Allah, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Di sini menangis, di sini memuji. Di sini dalam keadaan hina, di sini memuliakan Tuhan. Jadi palang-palang pintu memisahkan penderitaan manusia dalam tangisan, dalam kutukan Allah, murka Allah, semua keturunan, semua keluarga Mesir, keturunannya dibinasakan Tuhan. Gila, Saudara. Itu benar-benar gila, nggak masuk akal. Saudara. Setiap anak-anak laki-laki yang pertama diandalkan itu mati semuanya. Setiap anak laki-laki yang ada di Israel menunjukkan setiap anak-anak itu menunjukkan pada Mesias. Jadi apa artinya? Kaisar, anak dari Allah itu, anakmu mati semua, dan kamu akan mati. Dan sini hidup semuanya, dan akan hidup anak manusia yang terakhir, yaitu Yesus. Nggak bisa dibunuh, nggak bisa dihalangi sama sekali. Jadi suasananya beda. Di sini suasana kematian, di sini suasana kehidupan. Ya, kita bersyukur kita bisa mengerti ini.
Oke, mari kita berdoa minggu depan kita lanjutkan yang dalam perjanjian baru ada semuanya. Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti secara mendalam.